Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurmadani, NIM 2003219 dari kelas RMIKD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu jaringan komputer. Baik, langsung saja. Soal nomor 1, jelaskan prosesor pada komputer. Prosesor komputer sistem prosesor disebut juga dengan CPU, Central Processing Unit. CPU biasanya berbentuk persegi panjang yang di dalamnya terdapat susunan sistem yang berperan sebagai otak komputer. Sehingga dapat dikatakan bahwa prosesor atau CPU merupakan sumber pemrosesan komputer yang dapat membantu pengguna melakukan berbagai macam pekerjaan. CPU memiliki beberapa fungsi, yaitu memastikan komputer bekerja dengan baik, menjalankan proses informasi pada komputer, memberi perintah ke tiap komponen, menjaga performa komputer, dan menunjang kegiatan spesifik komputer, dan mengolah perhitungan algoritma. Yang kedua, jelaskan random access memory dan sejarah RAM. RAM atau random access memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut. Sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Random Access Memory atau RAM pertama kali ditemukan oleh Robert Denner. Setelah itu, Intel memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1968. RAM lebih awal diproduksi bahkan jauh sebelum penemuan PC pada tahun 1981. Tipe-tipe RAM yaitu DRAM Dynamic Random Access Memory, FPM DRAM, Fast Packed Mode DRAM, EDO DRAM, Extended Data Output Dynamic Random Access Memory. SDRAM Synchronous Dynamic RAM, RDRAM Rambus DRAM, DDR SDRAM Double Data Rate Synchronous RAM, DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM, dan DDR4 SDRAM. Yang ketiga, jelaskan tentang RAM. RAM yang merupakan singkatan dari read-only memory adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen. Berbeda dengan RAM yang sifatnya sementara, data-data yang tersimpan di dalam ROM juga disebut tidak akan hilang dan berubah walaupun saat listrik padam sekalipun. Pada umumnya, data-data atau program yang ada di dalam ROM merupakan setelan atau bawaan pabrik pembuatnya. Di samping itu, RAM juga bisa digunakan untuk menyimpan perangkat lunak yang berhubungan dengan perangkat keras yang sering disebut firmware. Sejarah hard disk. Hard disk adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis. Hard disk diciptakan pertama kali oleh insinyur IBM, Reynold Johnson pada tahun 1956. Hard disk pertama kali tersebut terdiri dari 50 piringan berukuran 2 kaki, 0,6 meter dengan kecepatan rotasinya mencapai 1200 rpm dengan kapasitas penyimpanan 4,4 MB. Hard disk zaman sekarang sudah ada yang hanya selebar 0,6 cm dengan kapasitas 750 GB. Yang kelima, jelaskan tentang fungsi monitor pada komputer. Fungsi monitor yaitu untuk menampilkan gambar atau objek yang telah dikelola dalam proses komputasi di sistem operasi komputer. Seiring perkembangan zaman, komputer tidak hanya digunakan untuk menampilkan hasil komputasi saja, namun juga dapat digunakan untuk berbagai hal seperti menampilkan DVD player, konsol game, dan rekam medis di dunia kesehatan. Fungsi monitor lainnya ialah dapat mengeluarkan hasil pengolahan informasi yang ada pada sistem komputer. Jenis-jenis monitor. Yang pertama, monitor CRT, yang kedua monitor LCD, dan yang ketiga monitor plasma, yang keempat monitor LED, dan yang kelima monitor LED touchscreen. Yang keenam, jelaskan video graphic adaptor VGA dan sebutkan merek-merek VGA video graphics adapter.
VGA adalah perangkat keras komputer yang berfungsi membutuhkan aliran listrik seperti ketika komputer dimatikan. Data pada ROM tidak akan hilang, dan cara kerja hard disk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter. Di dalam komponen tersebut terdapat material magnetik yang terdapat menjadi miliaran area yang sangat kecil. Menerjemahkan tampilan ke layar monitor, VGA juga sering disebut sebagai kartografis. VGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640 kali 480, terlepas dari produsen perangkat keras kartografis. Berikut ini adalah beberapa tipe VGA card yang pernah dibuat dan dipasarkan. Yang pertama S3 Virge, yang ketiga Atiraj 3D, yang ketiga Nvidia NV3, yang keempat Nvidia NV4, yang kelima Nvidia GeForce Series, yang keenam AT Radeon Series. Yang ketujuh, keterkaitan antara prosesor pada komputer dan VGA. Pada sebuah PC ada 3 komponen yang sangat berperan penting dalam hal kinerja grafis, yaitu prosesor, memori, dan kartu. VGA merupakan bagian penting komputer di dalam CPU yang berperan penting untuk menampilkan output proses ke monitor. Tanpa VGA card, layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa alias blank. Soal yang ke-8 yaitu, kenapa kalau diklik disk PC langsung muncul DE? Kenapa bukan dimulai dari A, B? A dan B, drive yang pertama drive letter A untuk floppy disk drive, dan yang kedua drive letter B untuk floppy disk drive kedua. Perbedaan C dan D adalah beda partisi. Jadi hard disk bisa dipecah menjadi beberapa partisi atau bagian dari totalnya. Misal kita punya 500 GB dipecah menjadi 2 atau lebih, maka partisi pertama akan diberi nama urut abjad. Karena A dan B digunakan untuk floppy disk, maka abjad terdepan tersisa C. Setelah partisi pertama diberi nama dengan lokal disk C, maka selanjutnya D dan seterusnya. Baik, mungkin itulah tadi penjelasan dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.